kurang bekerja maksimal. Memang tidak terlalu membuat gigi sehat. Makanya KF ini bikin kucing lebih cepat gemuk. Halo cat lovers world. Hey, welcome to my channel. Buat kamu yang udah lama subscribe aku, terima kasih banyak buat dukungan kalian. Dan buat kamu yang baru di channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Di channel ini aku membahas tentang makeup haul karena aku adalah makeup artist dan juga cat lover. Aku membuat banyak edukasi tentang kucing di playlist aku, Cat Story. So, buat kamu yang merasa cocok dengan topik-topik ini, yuk bantu aku subscribe, like, comment, and share ke semua media sosial kamu dan juga ke komunitas-komunitas cat lovers kamu supaya kita semakin tahu bagaimana cara memelihara kucing dengan baik dan bahagia. Nah, di video kali ini aku nggak akan bedah komposisi karena aku mau menceritakan ke kalian bahwa aku repurchase salah satu makanan kucing premium dan murah karena ini lagi pandemi. So, aku memutuskan untuk repurchase makanan ini lagi, yaitu Kitchen Flavor yang varian beauty. Jadi kalau kamu ingat, aku pernah review Kitchen Flavor antara baby cat dengan beauty, dan aku lebih memilih beauty karena apa? Kamu cek dulu review aku yang pertama sebelum kamu kesini supaya kamu nggak gagal paham. Dan di video pertama aku juga udah bedah komposisinya kenapa aku lebih memilih yang beauty ini daripada yang baby cat. FYI, varian yang beauty ini adalah varian yang all life stage, jadi bisa untuk semua usia dan aturannya adalah 2 bulan. Tapi aku pakai ini ketika kitten aku usianya 4 bulan karena menurut aku dia akan lebih kuat. Video yang ini aku akan lebih menjelaskan tentang benar-benar review jujur aku terkait produk ini, terkait pembelian kedua, dan untuk update siapa tahu ada yang berubah opini aku antara video pertama dengan video kedua. Tapi menurut aku sih sebenarnya nggak akan ada yang berubah, cuman mungkin aku akan tambahin opini aku di video kali ini. KF itu adalah makanan premium yang super murah di kelasnya karena dia itu udah grain free dan juga 88% proteinnya itu dari animal meat. Jadi dari daging hewan. Protein itu sebenarnya ada banyak. Protein yang source-nya dari mana? Ada protein yang source-nya itu dari tepung-tepungan, ada juga protein itu yang source-nya dari vegetable seperti yang kamu lihat di RC. Dan biasanya kalau protein dari vegetable itu adalah protein yang high digestible, artinya mudah dicerna sehingga baik untuk kitten maupun adult, terutama untuk kitten karena kalau kitten itu kan pencernaannya masih sangat sensitif sehingga dibutuhkan protein yang mudah dicerna. Nah, sedangkan kalau untuk KF Beauty ini proteinnya itu kan 100%. Nah, 100%-nya itu 88% itu dari daging hewan, sedangkan 12%-nya itu benar-benar dari tumbuhan dan sayur-sayuran. Sama sekali tidak ada protein dari grain, di 0% ya di sini ya. Jadi kalau grain itu adalah biji-bijian. Sebenarnya ya guys ya, yang namanya grain free itu kalau soal biji-bijian, memang sebenarnya biji-bijian itu fungsinya adalah untuk membuat makanan atau kibel itu menjadi lebih keras, artinya lebih bertekstur. Jadi sebenarnya ada manfaatnya grain itu. Tapi memang beberapa penelitian menginformasikan bahwa pemakaian grain yang sampai beberapa tahun itu bisa membuat fungsi ginjal kucing kita tuh menjadi rusak dan akhirnya dia jadi FUS atau valid urinary tract. Nah, kenapa kita cari pakan yang grain free? Karena kalau pakan yang grain free pertama lebih sehat dan kibelnya itu nggak terlalu keras sehingga kibelnya itu agak, memang tidak bertekstur tapi agak-agak lembek sedikit, jadi mudah untuk dikunyah oleh kucingnya. Memang tidak terlalu membuat gigi sehat. Kadang-kadang yang namanya pet owner itu dia harus memilih antara dia mau mengorbankan gigi atau mau mengorbankan ginjal. Nah, bedanya kalau mengorbankan ginjal itu kan sakitnya sakit banget dan kadang-kadang kalau udah penyakit ginjal itu adalah penyakit yang menahun. Tapi kalau masalah gigi, sebenarnya as long as kucing kamu tuh setahun sekali di scaling itu nggak ada masalah dengan giginya. Jadi kayak kita lah ya, ibaratnya kalau kita scaling tiap 6 bulan sekali itu nggak akan masalah dengan gigi kita. Mau kita minum kopi, mau kita ngerokok, mau kita apa, itu gigi kita nggak akan bermasalah asalkan kita sering ke dokter gigi dan berkala. Itulah kenapa orang-orang memilih makanan yang grain
free seperti KF. Terutama aku pilih yang beauty karena tinggi hair follicle dan juga tinggi omega 3 dan omega 6. Itu klaimnya ya. Satu yang aku cermati di sini adalah makanan ini tuh memang rendah atau 0 grain, tapi dia tinggi oleh karbohidrat. Kenapa aku bilang karbohidrat? Karena di bagian belakangnya ini kamu lihat kan bahwa di sini tuh ada potato, bahkan ada sweet potato, artinya potato yang manis, artinya ada glukosanya juga, ada gulanya juga. Yang mana di potato ini memang kalau sweet potato itu tinggi untuk fiber, sedangkan kalau potato yang biasa itu tinggi vitamin A, vitamin C dan beta karoten, artinya untuk mata ya, dan vitamin C juga untuk imun tubuh. Cuman sayangnya di KF ini vitamin C nya nggak kelihatan dan nggak ada analisa proximate-nya, vitamin C nya itu ada berapa persen atau vitamin C nya itu ada berapa miligram, sehingga itu yang agak menjadi pertanyaan aku. Makanya kenapa untuk KF ini aku belum berani mencampur dengan beberapa bahan makanan yang memang ada vitamin C nya, karena aku nggak tahu vitamin C nya itu 70 kah, 200 miligram kah gitu kan, kita nggak tahu ya. Kalau misalkan makanan ini memang tinggi karbohidrat, nah menurut kamu seperti apa efeknya? Nah karena makanan ini tinggi karbohidrat, makanya KF ini bikin kucing lebih cepat gemuk. Tapi sebenarnya karena dia itu tinggi karbohidrat dan fibernya cuma 5%, artinya fibernya standar lah ya, nggak gede nggak kecil. Kadang-kadang pupnya kucing kamu itu agak sedikit lembek tapi nggak sampai mencret. Makanya kenapa aku biasanya menggunakan makanan KF ini untuk kucing yang usianya itu masih 4 bulan. Karena kan aturannya sebenarnya boleh 2 bulan, tapi aku nggak gunakan di 2 bulan karena pencernaannya kucing itu masih sensitif, sehingga aku gunakan antara usia 4 sampai 6 bulan. Ketika pencernaannya itu sudah oke. Karena di sini aku tidak melihat ada kandungan yang membuat dia itu tinggi probiotik, sedangkan yang namanya kitten atau kucing yang lagi mencret pun itu dia butuh makanan-makanan yang tinggi probiotik. Fatnya ini kan 12%. Nah, ini jelas berbeda jauh dengan fat dari RC. Nah, kalau aku pernah review RC, bisa lihat di video-video lama aku, RC itu biasanya fatnya itu 20%-an. Tapi fatnya itu bukan fat yang bikin gemuk ya. Fatnya itu adalah karena dia banyak pakai oil-oilan kayak rosemary oil, kemudian ada borage oil dan lain-lain yang fungsinya tuh ke bulu. Sedangkan ini cuma 12%. Klaimnya adalah tinggi omega 3 dan 6. So, kalau menurut aku ya, kalau untuk bulu sebenarnya tuh nggak ngaruh guys, karena 12% fat. Dan aku lihat omega 3 dan 6-nya tuh dari deep sea fish yang ada di gambar belakang, sebenarnya itu kurang bekerja maksimal. Sebenarnya aku lebih expect tinggi untuk yang varian beauty ini, fatnya lebih dari 12% dan omega 3 dan 6-nya itu bukan hanya dari deep sea fish. Kalau kamu pengen kucing kamu itu bulunya lebih kece badai, selain mengkonsumsi ini yang mana ini adalah grain free dan juga pork free, jadi nggak ada babinya, nah kamu tetap harus menambahkan yang namanya vitamin-vitamin bulu untuk kucing kamu. Contohnya Dermatrix, contohnya Virbac, atau seenggaknya yang paling murah adalah fish oil yang pernah aku review di bawah ini. Aku akan cantumkan linknya supaya kamu bisa beli fish oil yang bagus banget dan dia nggak perlu dicekokin ke kucing kamu, nggak perlu ribet. Yang aku suka sebenarnya, meskipun proteinnya KF ini cuma 31%, tapi kan 100% proteinnya itu dari animal fat dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Jadi sebenarnya guys, 31% dari 100% animal fat itu jelas berbeda dengan 35% protein dari grain. Jadi kadang-kadang kalau kamu lihat makanan-makanan kucing lain yang mungkin harganya di bawah 50.000, itu kandungan pertamanya itu adalah poultry byproduct, atau kalau enggak chicken maize, chicken apa, yang intinya itu adalah bukan 100% animal meat. Nah, itu jelas berbeda ya kandungannya. Memang kandungan-kandungan protein dari grain itu juga sama bikin cepat gemuk dan juga sama tinggi, sama kayak kita makan makanan biji-bijian tinggi protein. Kalau kita lagi diet, kita kan cari makanan yang tinggi protein ya. Nah, makanan yang tinggi protein itu bukan membuat kucing kita gemuk, tapi membuat kucing kita lebih kenyang. Kalau kamu pengen kucing kamu itu gemuk, maka kamu harus cari makanan yang fatnya itu tinggi. Dan mungkin kalau untuk grain free itu pasti yang bikin gemuk itu adalah karbohidratnya. Kandungan yang membuat makanan itu menjadi lebih keras atau lebih crunchy itu cuma 2 kalau di makanan kucing ya, yaitu grain dan juga karbohidrat. Bisa kadang-kadang itu kita mengcombine antara grain dan karbohidrat. Bisa jadi kalau grain free pasti karbohidratnya lebih tinggi. Nah, apakah karbohidrat itu bisa dicerna oleh kucing? Beberapa literatur itu menyampaikan bahwa karbohidrat itu tidak bisa dicerna dengan baik oleh kucing. Tapi memang setidaknya karbohidrat itu lebih bagus daripada grain, dan untuk jangka waktu lama karbohidrat lebih aman dikonsumsi daripada yang adanya grain. Ini kalau misalkan kamu mau membuat makanan ini menjadi jangka panjang,
Maka ketika kucing kamu itu gemuknya karena karbohidrat, ketika dia sudah gemuk, lebih baik kamu hentikan makanan ini dan kemudian kamu rotasi dengan makanan-makanan lain yang rendah karbohidrat tapi juga non grain free. Karena biasanya kalau kucing sudah kena makanan grain free dan sudah agak lama, ketika dia balik ke grain free, memang sih dia tuh bakalan lebih senang, tapi biasanya itu akan ada penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena pencernaannya tuh sudah tidak terbiasa untuk mengelola grain. Sebenarnya juga kamu tuh bisa memitigasi masalah-masalah pada kucing kamu dengan banyak memberikan dia wet food, fish oil, NutriPlus gel, pokoknya hal-hal yang berbau gel dan hal-hal yang berbau air. Karena apa? Biasanya penyakit kucing itu ada karena kita tuh kurang memperhatikan kucing kita dari segi minumannya, dari segi makanan basahnya, sehingga itu membuat kucing kita tuh terlalu into dengan yang namanya dry food, padahal sebenarnya itu nggak baik. Seharusnya kucing kita itu makan makanan yang variasi seperti kita sebagai manusia, jadi nggak cuma dry food aja. So guys, itu dulu review dari aku. Ini adalah review jujur dari aku dan juga konklusi terakhir aku kenapa aku bisa repurchase KF Beauty. Dan kalau misalkan ada tambahan-tambahan yang aku lupa sampaikan di video ini, please check description box karena biasanya aku akan update kalau misalkan aku repurchase makanan tertentu. See you on the next video. Semoga review aku membantu. Jangan lupa share ke komunitas cat lovers kamu. Dukung aku di Makeup by Nita channel supaya aku makin semangat upload video, makin semangat bedah komposisi makanan untuk kucing-kucing kalian, dan supaya kalian bisa memilih makanan yang kira-kira bagus untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Goodbye to you my cat lovers, Kucing Batak Squad. Bye-bye.